Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kelas 5? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan Melda untuk memimpin doa. Jadi sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Melda. Oke, sekarang Bapak mau absen dulu. Coba perhatikan kanan dan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Nah, ada yang tahu gak sih minggu kemarin kita belajar apa? Kebutuhan dan keinginan, Pak. Apa? Kebutuhan dan keinginan. Coba ingat-ingat lagi. Oh, Pak. Manfaat air bagi kehidupan manusia. Oke, manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, ketika kita memanfaatkan air secara terus-menerus, kira-kira air di bumi akan habis tidak ya? Habis, Pak. Habis? Habis. Oke. Nah, kalau gitu, kira-kira ada hubungannya ya, Gaya, sama materi sekarang? Nah, kita akan belajar mengenai siklus air supaya kalian bisa mengetahui jawaban dari tadi. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mengurutkan proses siklus air secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan definisi siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa coba? Hujan. Hujan di mana? Di kota. Ya, betul. Ini gambar hujan di perkotaan besar. Nah, Bapak mau tanya, kalian pernah gak sih kehujanan saat tiba-tiba hujan turun? Pernah, Pak. Pernah? Di mana? Di jalan. Di jalan? Rasanya gimana? Dingin. Dingin? Ya, Dingin atau biasa. seru? Dingin, Pak. Dingin, oke. Bisa. Kalian tahu gak sih air hujan itu datangnya dari mana? Nggak tahu. Awan. Dari awan? Ya. Ya, dari awan atau langit. Nah, kalau proses terjadinya hujan, kalian tahu gak? Bapak. Enggak? Oke, jadi proses terjadinya hujan ini karena proses perputaran air. Nah, ada hubungannya gak ya sama materi siklus air? Ada. Oke. Ada, Pak. Kita langsung aja ya ke materinya. Nah, apa itu siklus air? Ada yang tahu? Ada, Pak. Siapa? Lupa. Boleh. Siklus air itu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Nah, betul. Jadi siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Lalu gimana sih gambaran siklus air? Kita lihat ya. Ya. Nah, kayak gini. Coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa petunjuk loh. Coba ada apa aja? Ada angka 1 juga panah, ya. Nah, itu tuh menunjukkan apa sih? Tahu gak? Nggak tahu. Itu tuh menunjukkan bahwa siklus air ada 4. apa ini? Ada tahap-tahapnya. Nah, coba ada berapa tahap dari siklus air? Ada 5. Ada 5, Pak. Ada 5. Coba kita lihat. Betul, ada 5. Apa aja? Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, sama infiltrasi, Pak. Oke, betul, ada 5. Nah, kalian penasaran gak sih sama pengertian dari tahap-tahap siklus air? Penasaran, Pak. Oke, kita langsung aja. Coba nih lihat. Evaporasi dan transpirasi. Nah, di situ ada clue-nya juga loh. Apa coba? Ada yang bisa gak? Evaporasi apa? Transpirasi apa? Air laut naik, Pak. Air laut naik? Coba kita lihat. Nah, coba Melda bacakan. Evaporasi dan transpirasi
Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan bahkan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan, Pak. Oke, terima kasih Melda. Jadi evaporasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari air laut, air sungai, air danau, nah atau badan air lainnya. Sedangkan transpirasi ini proses penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa coba air laut atau air yang dari tanaman itu menguap? Ini. Oh, karena matahari apa? Ya, matahari gimana? Pak? Panas. Ya, panas sehingga menyebabkan penguapan air ke atmosfer. Oke. Lanjut, kondensasi. Tuh ada petunjuk juga tuh apa coba? Awan. Awannya hitam. Awan hitam. Oke, lanjut. Winda coba baca. Proses kondensasi, proses perubahan air dari gas menjadi cair atau yang kita kenal dengan istilah pengembunan. Kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Nah, jadi kondensasi ini merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair. Nah, kenapa sih? Karena ketika uap air semakin naik ke atmosfer, di atmosfer itu kan suhunya itu sangat dingin, maka air itu akan berubah menjadi gas yang kemudian gas tersebut akan membentuk awan. Nah, kemudian awan-awan itu akan berkumpul, nah sehingga awan yang semakin banyak itu akan berwarna hitam. Nah, terus presipitasi. Nah, jadi presipitasi ini merupakan sebuah produk dari kondensasi. Nah, tadi kan ada awan yang semakin menghitam. Nah, ketika awan sudah tidak kuat untuk menampung lebih banyak lagi air, maka awan akan mengeluarkan air atau menurunkan air yang disebut sebagai hujan. Oke, terus ada infiltrasi. Nah, infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan yang turun ke dalam tanah. Infiltrasi juga dapat terjadi karena adanya kapiler atau gaya gravitasi bumi, sehingga air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Coba bayangkan, tadi kan ada hujan di Jakarta ya, misalkan. Nah, kalau di Jakarta itu kan kebanyakan tanahnya itu sudah bersemen, sudah diaspal. Apakah proses infiltrasi akan terjadi atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Soalnya tanahnya udah semen kan. Ya, Aspal. betul. Nah, tanah di Jakarta ini akan semakin sedikit juga. Di Jakarta itu kurangnya sumur resapan dan selokannya juga apa? Kotor dan banyak sampah. Nah, iya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jadi Bapak mau bagikan LKPD individu dulu. Jadi LKPD ini ada 5 soal. Nanti kalian tentu saja mengerjakannya secara individu. Silahkan untuk dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Pak. Udah? Udah. Coba Melda nomor 1. Soalnya dibaca, Pak. Ya, dibacakan. Nomor 1, kan di sini ada gambarnya, Pak ya. Ya. Berdasarkan bagan siklus air di atas, dapat disimpulkan bahwa siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Namun, pada proses terjadinya siklus air, ada beberapa kegiatan yang dapat menghambat penyerapan air hujan. Salah satunya adalah pengundulan hutan dan mengubah kawasan hijau menjadi perumahan. Ya. Hutan yang gundul tidak mampu menyimpan air karena tidak adanya akar-akar tumbuh. Kawasan hijau yang diubah menjadi perumahan tidak mampu menyerap air hujan karena tanah tertutupi dengan bangunan. Sehingga secara alami hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami, kecuali isinya D, Pak. Apa? Mengalir ke tempat tinggi. Mengalir ke tempat tinggi. Sama gak? Sama, Pak. Oke. Winda nomor 2 coba. Nomor 2,
Proses siklus air berlangsung terus-menerus yang membuat air menjadi sumber daya alam yang terbarui. Siklus air adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali pada bentuk awal. Pergerakan air di permukaan bumi yang dinamakan siklus air. Matahari sangat berperan penting dalam proses hidrologi. Proses hidrologi ini dapat berjalan karena adanya sinar matahari yang dapat memicu penguapan air laut sehingga terangkat ke udara dan berubah menjadi uap air yang pada akhirnya menjadi hujan yang turun ke bumi. Kemudian air yang jatuh ke bumi kembali mengalir ke laut. Ini membuktikan bahwa volume air di bumi itu tetap hanya saja mengalami perubahan bentuk dan penyebarannya saja. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses. Jawabannya itu D, Pak. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, sama infiltrasi, Pak. Oke, yang lain sama? Sama, Pak. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan video ini ya. Ya, Pak. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Nah, siklus air nih pengertiannya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi seperti ini ya siklus air itu dari sini evaporasi, juga transpirasi, nanti akan naik kondensasi, terus awan akan berlabuh ke sini dan di sini akan membentuk awan yang banyak, itu akan
menyebabkan presipitasi atau turun hujan. Nah, paham? Paham, Nah, Pak. sekarang Bapak mau tanya jawab sama kalian. Coba, apa pengertian dari siklus air? Ya, Melda? Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan buat Melda. Selanjutnya, proses terjadinya siklus air ada berapa dan sebutkan? Jumpa. Boleh, Winda? Apa? Ada 5, Pak. Yang pertama Apa aja? itu evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat transpirasi, dan yang kelima infiltrasi, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan buat Winda. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Nah, di sini ada gambar persegi panjang yang masih kosong. Nanti akan Bapak berikan kertas gulungan. Jadi kalian tinggal menempelnya di persegi panjang tersebut. Oke. Jadi setiap individu itu dapat 2. Coba ambil 2 aja. Oke, berarti satunya buat Bapak. Silakan untuk menempelkannya di papan tulis. Ayo, siapa dulu nih? Jumpa. Ayo Winda maju. Sampai di sini, Pak, ke sini. Ya, itu apa? Evaporasi, Pak. Evaporasi, oke. Terus? Sama ini infiltrasi, Pak. Infiltrasi, oke. Lanjut Melda. Coba di mana Melda nih? Yang ini, Pak, yang merah, Pak. Yang merah apa? Ini namanya kondensasi. Oke, terus? Terus ada yang biru ini. Coba. Namanya presipitasi, Pak. Presipitasi, oke. Berarti ini yang terakhir transpirasi di sini. Oke, itu. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya Bapak bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, jadi akan Bapak bagikan LKPD untuk setiap masing-masing kelompok. Untuk kelompok Melda ini kelompok Winda. Jadi dikerjakannya itu secara berkelompok. Apabila ada yang tidak mengerjakan, silahkan laporkan ke Bapak. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, 10 menit. Dan sudah? Sudah. Coba Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Coba. Boleh yang minta, silahkan maju. Yang ini, Pak. Ya, betul. Coba ya, langsung. Yang pertama, dari mana air hujan berasal? Nah, jawabannya itu dari proses siklus air yang kemudian kita kenal sebagai kondensasi. Kondensasi merupakan proses pengembunan atau pembentukan awan karena terjadi perubahan suhu yang dingin. Lalu yang kedua, jika dari dahulu hujan turun, mengapa air hujan di langit tidak habis? Nah, karena terjadi siklus air, yang mana siklus air merupakan gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali bentuk semula. Yang ketiga, jika setiap air sungai bermuara ke laut, mengapa laut tidak penuh? Nah, jawabannya itu karena terjadi perputaran air, Pak. Oke, tepuk tangan kelompok Winda. Selanjutnya masih ada nggak? Masih ada, Pak. Masih. Oke, Melda maju. Boleh kelompok Melda. Coba. Soalnya apa? Tunjukin gambarnya. Yang ini, Pak. Oke, ada nomornya ya. Silakan Melda dijawab. Oke, jadi yang pertama itu ada infiltrasi. Infiltrasi. Oke, Ya, apa? jadi air itu meresap ke dalam pori-pori tanah, Pak. Ya. Terus yang kedua ada evaporasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari laut atau sungai, danau, atau tumbuhan. Terus yang ketiga ada kondensasi, yaitu proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan, Pak. Terus ada juga yang keempat ini ada
Presipitasi yaitu terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air membentuk awan mencapai titik jenuh. Nah, ini yang terakhir Pak, yang Oke, kelima ada transpirasi, merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Oke, udah Mela? Sudah, Tepuk Pak. tangan buat kelompok Mela. Oke, kan kalian tadi sudah mengerjakan LKPD individu ataupun LKPD kelompok. Nah, kira-kira dalam pengerjaannya kalian mengalami kesulitan tidak? Tidak, Pak. Tidak? Oke, karena kalian menjawab tidak, jadi Bapak punya sebuah masalah nih. Nah, tadi kan ada hujan di perkotaan besar ya. Nah, Jakarta ini memiliki bangunan yang tinggi, yang besar, juga tanah-tanahnya ini sudah banyak yang disemen, di aspal ya. Nah, gini, jadi Jakarta ini kan sering terjadi banjir ya. Kira-kira penyebab dari banjir apa? Terus solusi untuk mencegah banjir itu apa sih? Ada yang bisa gak? Coba. Oke, Winda apa? Permasalahannya itu karena sering buang sampah sembarangan. Terus selokannya juga mampet. Terus kurangnya sumur resapan sama hilangnya tanah di Jakarta tuh Pak karena sudah diaspal. Oke, sudah? Buat solusinya. Oke, solusi. Solusinya itu Gimana? membuat sumur resapan sama membersihkan selokan Pak. Oke, betul Winda. Tepuk tangan buat Winda. Oke, jadi gitu ya. Kita hari ini telah belajar tentang Siklus air. siklus air. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Kita belajar siklus airnya itu tentang apa aja? Tentang tahapan siklus airnya Pak. Ya, terus pengertian tadi dibahas juga gak? Bahas Pak. Oke, nah apa sih pelajaran yang disukai dari pertemuan sekarang? Apa coba? Nah, kalian jadi tahu tentang Siklus air. Oke, nah itu ya. Jadi siklus air ini pelajaran yang penting untuk kalian pelajari karena kalian merupakan generasi penerus bangsa. Jadi kalian harus tahu dari mana asalnya air, bagaimana cara memanfaatkan air, mencegah banjir, seperti itu ya. Oke. Sekarang waktunya sudah habis. Oh iya, Bapak mau ngasih dulu hadiah. Hadiahnya ini PR. Oke, silahkan kerjakan di rumah mengenai bagaimana cara untuk memanfaatkan air, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya banjir. Udah? Sudah. Oke, silahkan beres-beres. Nah, silahkan pada Melda untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Melda, terima kasih murid-murid kelas 5. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Dapat.